Kami dari Universitas Indah-Prasta PGRI, jurusan Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nama dosen kita Ais Jibril. Nama kelompok kita Ridho Syaputra, Gia Surdianto, Indri Randeni, dan Khairul Imam. Kami dari kelas R62. Di sini saya akan membacakan pengantarnya. Salah satu kriteria penting dari sebuah antarmuka adalah tampilan yang menarik. Seorang pengguna, apalagi pengguna baru, biasanya tertarik untuk mencoba sebuah program aplikasi dengan terlebih dahulu tertarik pada suatu tampilan yang ada di hadapan matanya. Dokumentasi rancangan dapat dikerjakan atau dilakukan dalam beberapa cara. A. Membuat skema pada kertas. B. Menggunakan software khusus untuk merancang tampilan suatu website atau aplikasi, misalnya dengan menggunakan Updable Mouse. C. Menuliskan skema alur yang menjelaskan tentang kaitan antara suatu jendela dengan jendela lain. D. Menggunakan piranti bantu yang dapat disebut CAS, Computer Aided Software Engineering. Di sini ada kategori program aplikasi dan pendekatan yang dilakukan. Program aplikasi pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yakni program aplikasi untuk keperluan khusus dengan pengguna yang khusus pula, Special Purpose Software, dan pengguna aplikasi yang akan digunakan oleh banyak pengguna, General Purpose Software, yang juga sering dikenal dengan sebutan Public Software. Karena perbedaan pada calon pengguna, maka perancangan program antarmuka harus benar-benar memperhatikan hal ini. Pada program pertama, yaitu pada program aplikasi untuk keperluan khusus, misalnya aplikasi untuk interior gudang, pengelolaan data akademis mahasiswa, pelayanan reservasi hotel, dan program aplikasi serupa, kelompok calon pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan, baik dalam keahlian pengguna maupun ragam antarmuka yang akan digunakan. Untuk kelompok ini, pada satu pendekatan yang dapat dilakukan, ini pendekatan yang disebut dengan User-Centered Design Approach. Cara pendekatan ini berbeda dengan User Design Approach. Pendekatan secara user-centered design adalah perancangan antarmuka yang melibatkan pengguna. Pelibatan pengguna di sini tidak diartikan bahwa pengguna harus ikut memikirkan bagaimana implementasinya nanti, tetapi pengguna diajak untuk aktif berpendapat ketika perancangan antarmuka sedang menggambarkan wajah antarmuka. Dengan kata lain, perancangan dan pengguna duduk bersama-sama untuk merancang wajah antarmuka yang diinginkan pengguna. Pengguna menyampaikan keinginannya, sementara perancangan menggambarkan keinginan pengguna tersebut, sambil menjelaskan keuntungan dan kerugian wajah antarmuka yang diinginkan oleh pengguna, serta kerumitan implementasi. Dengan cara seperti ini, pengguna seolah-olah mempunyai gambaran nyata tentang antarmuka yang nanti akan Prinsip dan petunjuk perancangan. Antarmuka pengguna secara alamiah terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, model pengguna merupakan model konseptual yang diinginkan oleh pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Model pengguna juga menjadi dasar dari 3 komponen yang lain. Yang kedua, setelah pengguna mengetahui dan memahami model yang ia inginkan, dia memerlukan peranti untuk memanipulasi model itu. Peranti pemanipulasian ini sering disebut dengan bahasa perintah atau command language. Idealnya, program komputer kita mempunyai bahasa perintah yang alami, sehingga model pengguna dengan cepat dapat dioperasionalkan. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik di sini diartikan sebagai kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri. Dapat berbentuk pesan penjelasan, pesan penerimaan perintah, indikasi adanya objek terpilih, dan penampilan karakter yang diketikkan lewat papan ketik. Umpan balik ditujukan kepada pengguna yang belum berpengalaman dalam menjalankan program aplikasi itu dan dapat digunakan untuk memberi keyakinan bahwa program telah menerima serta memahami perintah pengguna tersebut. Yang keempat, tampilan informasi. Komponen ini digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Pada bagian ini, perancang harus menampilkan pesan-pesan tersebut seefektif mungkin, sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian ada urutan perancangan. Perancangan dialog harus dikerjakan secara top-down, dan proses perancangan dapat dikerjakan secara stepwise refinement sebagai berikut.
Yang pertama, pemilihan ragam dialog. Pemilihan ragam dialog dipengaruhi oleh karakteristik populasi pengguna, tipe dialog yang diperlukan, dan kendala teknologi yang ada untuk mengimplementasikan ragam dialog tersebut. Ragam dialog yang terpilih dapat berupa sebuah program tunggal atau sekumpulan ragam dialog yang satu sama lain saling mendukung. Yang kedua, perancangan struktur dialog. Melakukan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut untuk membentuk struktur dialog yang sesuai. Dalam tahap ini, pengguna banyak dilibatkan, sehingga pengguna langsung mendapatkan umpan balik berupa diskusi informal maupun prototipe dari dialog yang nantinya akan ia gunakan. Yang ketiga ada perancangan format pesan. Pada tahap ini, tata letak tampilan dan keterangan tekstual secara terinci harus mendapat perhatian lebih. Selain itu, kebutuhan data masukan yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer juga harus dipertimbangkan dari segi efisiensinya. Salah satu contohnya adalah dengan mengurangi pengetikan yang tidak perlu dengan cara mengefektifkan penggunaan tombol. Yang keempat, penanganan kesalahan. Bentuk-bentuk penanganan kesalahan yang dapat dilakukan antara lain adalah validasi pemasukan atau misalnya jika pengguna harus memasukkan bilangan positif sementara ia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Proteksi pengguna atau user protection. Program memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya penghapusan berkas. Pemulihan dari kesalahan. Tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Berikutnya yang kelima itu ada perancangan struktur data. Di sini struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikan dialog berbasis grafis jauh lebih rumit dibandingkan dengan struktur data yang diperlukan pada dialog berbasis tekstual. Meskipun demikian, sesulit atau semudah apapun struktur data yang akan digunakan, struktur data tersebut harus diturunkan dari spesifikasi antarmuka yang sudah dibuat. Hal ini perlu ditekankan agar keinginan user dan model sistem yang telah dirancang saling mempunyai kecocokan satu sama lain. Berikutnya di sini ada perancangan tampilan berbasis teks. Pada perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis teks, ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang berkualitas tinggi sebagai berikut. Yang pertama itu urutan penyajian. Urutan penyajian harus disesuaikan dengan model pengguna yang telah disusun. Yang kedua itu ada kelonggaran atau spaciousness. Penyusunan tata letak yang tidak mengindahkan estetika akan mempersulit pengguna dalam pencarian suatu teks. Yang ketiga itu ada pengelompokan. Data yang berkaitan sebaiknya dikelompokkan. Yang keempat itu ada relevansi. Tampilkan hanya pesan-pesan yang relevan sesuai topik. Yang kelima yaitu ada konsistensi. Perancang harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Yang keenam itu ada kesederhanaan. Cari cara yang paling mudah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna atau user. Oke, selanjutnya ada contoh aplikasi berbasis CLI atau nama singkatnya Command Line Interface. Nah, aplikasi CLI ini itu adalah program, bisa dibilang ini adalah program biodata. Nah, di bagian A itu di aplikasi pengisian data pribadi ini itu menurut saya dari informasi nama sampai sarjana itu belum sistematis. Mulai dari pengaturan paragrafnya atau pembagian-pembagian di setiap informasi. Nah, dan sedangkan di bagian B itu sudah tersistematis. Jadi itu sudah dibagi-bagi istilahnya.
Jadi untuk penjelasan data pribadi itu yang mencakup 4 informasi, yaitu ada informasi nama, tempat tanggal lahir, kelamin dan alamat. Itu masuknya ke divisi relevansi. Divisi relevansi di sini yaitu si software memang hanya menampilkan pesan-pesan atau informasi yang relevan sesuai topik yang dibawa oleh aplikasi tersebut. Sedangkan untuk yang bagian pendidikan itu menurut saya itu adalah kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu kemungkinan artinya kalau menurut saya itu disingkat-singkat. Misalnya sekolah dasar disingkat jadi SD, sekolah menengah pertama disingkat jadi SMP, atau yang informasi yang mengandung singkatan itu disingkat. Misalnya nomor kartu keluarga disingkat menjadi NOKK dan lain sebagainya. Dan yang ketiga masih pada divisi pendidikan, itu ada pada pengelompokan. Dalam arti kata isinya yang bagian pendidikan itu sudah terkelompok. Sebagai contoh, ibaratnya di pendidikan ini itu ada 3 saf. Saf pertama yaitu SD, SMP, SMU, Sarjana. Saf pertama itu isinya mengenai informasi. Saf kedua itu yaitu isinya adalah SDN Ungaran 1, SMP 87, SMU 24 dan seterusnya. Bisa dikatakan saf 2 ini adalah tempat di mana dia mengenyam pendidikan. Nah, saf ketiga itu ada kota, Yogyakarta, Medan, dan Jakarta. Saf ketiga itu bisa diartikan yaitu adalah tempat di mana lembaga pendidikan itu berasal. Jadi yang untuk divisi pendidikan ini sudah berkelompok, sudah ada pengelompokan, dan sudah konsistensi. Konsisten itu dalam arti kata secara bahasa yaitu selalu teguh pendirian, tidak berubah-ubah. Itu namanya konsisten. Konsisten di sini bisa diartikan sistematis. Sedangkan kelonggaran, untuk kelonggaran itu antar kategori ada space ibaratnya. Jadi untuk pengisian data pribadi dan untuk pendidikan, untuk pekerjaan itu semuanya ada space, ada lengkap, ada kelengkapan lah istilahnya. Rancangan tampilan berbasis grafis. Dengan antarmuka berbasis grafis, berbagai kemudahan dalam hal pengontrolan format tampilan dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan fleksibilitas. Di sisi lain, kita harus memperhatikan beberapa kendala dalam penerapan antarmuka berbasis grafis ini. Antara lain adalah waktu tanggap, kecepatan penampilan, lebar pita penampilan, dan tipe tampilan. Dalam arti kata, apakah berorientasi ke tekstual atau ke grafis? Pada tahun 1970-an di Xerox Palo Alto Research Center atau PARC dilakukan sejumlah penelitian yang mengarah kepada perancangan antarmuka yang disebut Xerox Star yang menggunakan teknik manipulasi langsung. Selain itu, di tempat yang sama juga dikembangkan suatu antarmuka berbasis grafis yang kemudian dikenal dengan sebutan Lisa yang berjalan dengan Macintosh. Penelitian lain untuk mendapatkan antarmuka berbasis grafis terus dilakukan. Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Xerox Star dan Lisa yang kemudian diikuti oleh sistem seperti Microsoft Windows antara lain: 1. Pengguna tidak harus mengingat perintah-perintah yang seringkali cukup panjang, tetapi cukup dikerjakan dengan melihat dan kemudian menunjuk ke suatu gambar yang mewakili suatu aktivitas. Kedua, penggunaan form property atau option untuk mengatur penampakan wajah desktop. 3. Kemampuan
SIWYG, what you see is what you get, yang kemudian menjadi sangat terkenal. Keempat, perintah-perintah yang berlaku umum seperti move, delete, autocopy, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan pada saat kita merancang antarmuka berbasis grafis sebagai berikut. 1. Ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. Perancangan antarmuka berbasis grafis yang efektif harus melibatkan 3 komponen. Pertama, gunakan kumpulan objek yang disesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Jika objek-objek itu belum ada, kita dapat mengembangkannya sendiri. Kedua, penampilan objek-objek grafis harus dilakukan dengan keyakinan bahwa ia akan dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Ketiga, gunakan mekanisme yang konsisten untuk memanipulasi objek yang akan muncul di layar. Selanjutnya ada urutan visual dan fokus pengguna. Antarmuka dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna antara lain dengan membuat suatu objek berkedip, menggunakan warna tertentu untuk objek-objek tertentu, serta menyajikan suatu animasi yang akan lebih menarik perhatian pengguna. Tetapi penggunaan rangsangan visual yang berlebihan justru akan membuat pengguna bingung dan merasa tidak nyaman. Selanjutnya ada struktur internal. Pada pengolah kata, kita seringkali menulis beberapa kata yang berbeda dengan kata-kata yang lain. Misalnya, ada sekelompok kata yang ditebalkan, dimiringkan, atau diberi garis bawah. Pada salah satu pengolah kata, kita dapat melihat apa yang disebut dengan reveal code, yakni suatu tanda khusus yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan font style. Reveal code ini tidak akan ikut dicetak, tetapi digunakan untuk menunjukkan kepada pengguna antara lain tentang font style yang digunakan, batas kiri dan batas kanan dari halaman teks, serta informasi yang lain. Reveal code biasanya berupa suatu karakter khusus. Selanjutnya ada kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Penggunaan simbol-simbol objek atau ikon memang tidak akan standarnya dan biasanya disesuaikan dengan kreativitas perancangnya. Selanjutnya ada kesesuaian dengan media. Karakteristik khusus dari layar tampilan yang digunakan akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap keindahan atau wajah antarmuka yang akan ditampilkan. Pada layar tampilan yang masih berbasis pada karakter, misalnya CGI, pemunculan gambar tidak akan secantik apabila kita menggunakan layar tampilan yang sering disebut dengan bitmap atau raster display. Dengan semakin canggihnya teknologi layar tampilan pada saat ini, kreativitas perancang tampilanlah yang saat ini lebih dituntut untuk memenuhi permintaan pengguna akan aspek kenyamanan dan keramahan antarmuka. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.